Nah, berikutnya terkait dengan bagan akun standar ya. Ini bagan akun standar atau disebut dengan chart of account lah ya, dalam apa ya, dalam teori ya, yang namanya chart of account. Itu merupakan kodifikasi ya, kemudian klarifikasi terkait dengan transaksi keuangan yang disusun dan digunakan uh, secara sistematis sebagai pedoman perencanaan penganggaran ya, perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan. Dan bagan akun standar ini diatur kalau untuk pemerintah pusat ya, tertuang di 2 PMK ya, PMK 214 itu ya diatur ya di dalam apa ya, di dalam untuk pemerintah pusat. Nah, kalau pemerintah daerah di mana? Ya, kalau pemerintah daerah diatur di dalam Permendagri 90. Nah, itu ya. Jadi tertuang di dalam Permendagri 90. Nah, ini dia bedanya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya, baik itu provinsi maupun juga kabupaten di level peraturan teknisnya, yaitu di peraturan Menteri Keuangan dan di peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, itu bedanya ya. Nah, berikutnya terkait dengan bagan akun standar ini, berapa jumlah akunnya? Nah, kalau di dalam Permendagri 90 ya, sebenarnya tahun 2019 ya, itu ada 8 akun, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan, dan juga beban. Nah, jadi untuk akun belanja dan transfer udah nyatu ya, menjadi belanja daerah gitu ya. Nah, ini penyatuannya di Permendagri 90. Nah, di Permendagri 90 di sini juga dirincikan ada rincian subnya ya, atau juga sub rincian yang disebut dengan deskripsi penggunaan. Nah, jadi pada Permendagri 64 ini tahun 2013 ada 7 digit, sedangkan Permendagri 90 jadinya 11 digit. Nah, itu bedanya ya. Jadi 7 meningkat jadi 11 ya pada saat aturannya. Nah, ini dia. Jadi yang namanya 11 digit itu yang mana? Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi 11 digit itu jumlah digitnya gitu ya. Sedangkan ini digitnya hanya akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian. Sedangkan ini akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan juga subrincian objek. Nah, akun neraca bagaimana? Nah, akun neraca kodenya kode 11 ya, kode 12, kode 13, 14, 15. Itu adalah kode aset ya. Di Permendagri 90. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang ya. Jadi nggak ada beda antara Permendagri 64 dengan Permendagri 90 ya. Ekuitas juga sama ya. Ekuitas sama. Ya, yang bedanya di pos LRA. Ya kan di LRA itu bedanya di mana? Kalau di pendapatan asli daerah, ya, pendapatan transfer, lain-lain PAD yang sah sama ya. Nah, belanja. Ya di Permendagri 64 itu ada belanja operasi, belanja modal, ya kan, belanja tak terduga sama ya. Yang bedanya adalah transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan itu jadi total belanja transfer. Nah, sedangkan penerimaan pembiayaan sama ya. Nah, jadi bedanya hanya di pos belanja. Ada yang disatukan, begitulah ya. Dan di akun LO gitu ya, akun laporan operasional, ya kan, itu kalau pos PAD sama enggak? Nah, kalau di pos uh, pendapatan daerah ya, pendapatan asli daerah sama ya, pendapatan transfer sama, lain-lain pendapatan daerah yang sah juga sama, surplus non operasional juga sama ya. Kemudian juga beban. Jadi di sini akun LO itu dia bukan belanja ya, tetapi beban. Nah, jadi di sini beban operasi menjadi beban operasi, beban penyusutan, beban transfer, defisit non operasional, dan juga beban luar biasa menjadi beban tak terduga ya istilahnya. Itu bedanya. Nah, siklusnya bagaimana? Nah, siklusnya untuk hubungan antara SAP, sistem laporan keuangan, dan juga opini audit gitu ya. Itu standar SAP, standar akuntansi pemerintahan, dengan sistem akuntansi pemerintahan dengan laporan keuangan pemerintahan dan
nantinya laporan keuangan pemerintahan ini diaudit, gitu ya. Dari kriteria opini auditnya sama ya, WTP, WDP, tidak wajar, dan TMP, tidak menyatakan pendapat ya. Jadi sangat tergantung kriteria opini laporan keuangan ini adalah kesesuaian dari standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, ya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Nah, jadi di sini menyukseskan implementasi akuntansi berbasis aktual sebelum tahun 2015 ya. Dan dalam siklus akuntansi yang dilakukan adalah ini. Jadi mulai dari adanya bukti, posting ke jurnal, ada di input ke jurnal ya, posting ke buku besar, sajikan neraca saldo, sajikan ke kertas kerja. Nah, dalam hal ini berdasarkan pada jurnal ya intinya ya. Jadi intinya debit kredit ya. Debit kredit, dan di sini ada jurnal lainnya yaitu jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal penutup LRA, dan juga jurnal penutup LO. Posting ke buku besar ya, dari buku besar, di buku besar LRA pindah neraca saldo setelah penutupan LRA dan LO. Selanjutnya dari jurnal penutupan ke buku besar dan dinolkan. Nah, ini tinggal tampillah neraca daerah ya. Nah, itu mekanismenya. Nah, siklus penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berdasarkan PP 71 ya, itu bagaimana menyajikan terlebih dahulu adalah ya pendapatan LRA ya. Jadi menyajikan laporan LRA, laporan LO, dari LO menjadi LPE, dari LPE menjadi neraca, dan neraca menjadi CALK ya. 45 ya. Nah, ini. Sedangkan arus kas ya kan, dan arus kas dan laporan perubahan LRA, LO ya kan, neraca, apalagi yang kurang, satu lagi selain LRA, LO, neraca, LPE, dan CALK. Arus kas dan satu lagi apa? Ada yang tahu? Laporan perubahan ekuitas, laporan LP-SAL ya. Jadi LP-SAL, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Jadi laporan perubahan saldo anggaran lebih tersaji juga ya. Itu merupakan bagian dari siklus ya. Nah, kalau kita lihat LP-SAL itu nantinya konsolidasi terjadi ya di laporan Pemda. Nah, artinya di sini yang 5 ini di OPD gitu ya. Yang 5 ini di OPD, selanjutnya nanti arus kas dan LP-SAL saldo anggaran lebih hasil dari konsolidasi ya, ketika sudah dikonsolidasi oleh Dinas PPKAD ya, pengelolaan keuangan aset daerah. Nah, itu. Berikutnya siklus penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan ya, berdasarkan ini gitu ya. Nah, inilah ya. Jadi laporan arus kas tadi ya, dan juga LP-SAL ya, saldo anggaran lebih ya, menjadi laporan keuangan konsolidasi di OPD provinsi, di OPD kabupaten atau juga provinsi ya. Dan struktur akuntansinya di sini dalam akuntansi yang diimplementasikan dalam Pemda itu adalah struktur HOBO ya, atau home office atau brand office. Nah, jadi kenapa dia dikatakan home office dengan brand office? Ya karena yang namanya OPD itu adalah brand office, yang sedangkan home office-nya adalah PPKD. Nah, itu ya. Jadi struktur hubungan HOBO lebih tepat karena apa? PPKD, SKPD bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan ya. Antara PPK dan SKPD tidak terjadi transfer income ya, dalam pengertiannya profit ya. SKPD dimiliki 100% oleh Pemda ya. Jadi biasanya dalam satu kabupaten itu ada 33 OPD ya, atau juga SKPD. SKPD lah ya sebutannya. Dan itu dikonsolidasi oleh PPKD. Nah, itu ya. Jadi merupakan akun ekuitas yang ada di SKPD, dan akun RK di SKPD merupakan akun aset di PPKD ya. Jadi transaksi antara PPKD dengan SKPD dicatat menggunakan akun
resiprokal, yaitu RK PPKD ya. Jadi ini namanya RK PPKD itu adalah mendebet dan menolkan ya, menolkan antara catatan PPKD dengan SKPD. Nah, itu. Jadi struktur home office dan juga brand office pada Pemda ya. Nah, di sini kantor pusat ya sebagai PPKD ya. Sehingga dia status laporan keuangan adalah RK SKPD. Dan kantor cabang itulah di beberapa SKPD ya, kantor camat, ya dinas PU gitu kan, dinas pendidikan, kemudian dinas sosial gitu kan, kemudian sekretariat dewan, sekwan, kemudian sekretariat daerah, ya kan, kemudian juga yang lainnya ya, kantor camat A, kantor camat B, kantor camat C gitu ya. Nah itu semuanya adalah kantor cabang ya. Jadi kantor cabang dikonsolidasi ke SKPD di PPKD ya. Di PPKD lah sebagai kantor pusatnya. Nah ini. Dan dari bukti inilah dia mekanisme gambaran yang kita lihat ya. Bagaimana dari adanya bukti dibukukan ya, dibukukan ya kan, dibukukan di jurnal ya, ke jurnal anggaran dan di jurnal transaksi ya. Selanjutnya diposting ke buku besar ya, dari posting ke buku besar lantas diringkaskan jadi neraca saldo setelah penyesuaian. Dari neraca saldo setelah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan. Nah, inilah ya. Jadi meskipun ada dua basis akuntansi, yaitu kas dan akrual, namun hanya satu persamaan akuntansi yang digunakan ya. Karena unsur ekuitas terbentuk dari transaksi kas ya dan transaksi yang bersifat akrual, sehingga persamaan yang digunakan dalam dasar pencatatan adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas ya, ditambah dengan ekuitas. Ekuitas kewajiban plus ekuitas ya, dan juga hasil dari pendapatan LO dikurangi dengan beban ya. Ini persamaan akuntansi yang digunakan. Dan persamaan akuntansi akrual yaitu aset ya sama dengan kewajiban plus ekuitas ya, di mana ekuitas itu adalah ekuitas dan ditambah dari selisih antara pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi persamaan akuntansi tersebut digunakan dalam basis akrual untuk menghasilkan LO ya. Nah ini. Dan persamaan akuntansi akrual ditambah dengan cash basis gitu ya, di mana aset dan beban ditambah belanja ditambah dengan pengeluaran itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan LO dan ditambah pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan. Nah, saldo normal ya, ini saldo normalnya sama lah ya dengan dasar yang lain. Kalau di dalam akuntansi konvensional itu apabila aktiva bertambah debit ya kan, aktiva berkurang kredit. Kalau dia kewajiban bertambah letaknya di kredit, kalau kewajiban berkurang letaknya di debit. Pendapatan bertambah letaknya di kredit, pendapatan berkurang letaknya di debit. Ya kan, kalau beban bertambah letaknya di debit, kalau beban berkurang letaknya di kredit. Nah, ini kalau dia sal ya, perubahan sal ya, debit dan kreditnya ini gitu ya. Ini terjadi ya. Kalau dia aset, saldo normalnya bisa di debit, nah harus di debit ya. Sedangkan perubahan sal bisa debit. Nah, kita lihat ya. Ya, kemudian kalau RK SKPD selalu debit ya. Kalau kewajiban selalu kredit, kalau ekuitas selalu kredit, kalau RK SPPKD selalu kredit. Ya kan, kalau pendapatan selalu kredit, kalau belanja selalu debit. Kalau transfer juga selalu debit. Oke. Kemudian kalau ada penerimaan pembiayaan selalu kredit. Kalau ada pengeluaran pembiayaan selalu debit. Kalau pendapatan LO selalu kredit. Ya, kalau beban selalu debit. Nah, ini saldo normalnya ya. Ada pertanyaan silakan. Jelas ya. Nah, jenis penjurnalan ya, transaksi jurnalnya jurnal LRA dan jurnal LO. Nah, jadi kenapa ada jurnal LRA dan ada jurnal LO? Ya kan, karena ada pendapatan yang masuk LRA dan ada pendapatan yang masuk LO, maka jurnalnya dua. Nah, itu bedanya ya. Jadi jurnal LRA dan jurnal LO dan neraca.
Nah, estimasi perubahan sal bagaimana? Nah, ini estimasi perubahan sal, akun lawan yang digunakan untuk mencatat realisasi penambahan pendapatan daerah, belanja, pembiayaan, penerimaan, pembiayaan pengeluaran itu adalah akun estimasi perubahan sal ya. Jadi perubahan sal itu selalu perkiraan adalah perkiraan pendapatan, belanja, pembiayaan dan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, bukan saldo aktiva, ya, bukan saldo neraca. Ya, jadi estimasi perubahan sal itu lahir dari akun-akun itu ya. Artinya akun nominal ya. Sesuai dengan sifat transaksi, ketika pendapatan bertambah akan menambah saldo anggaran lebih. Gitu ya. Ketika kalau ada pendapatan bertambah, misalkan apa? Misalkan target PAD, Pemko Medan katanya surplus, ya kan, surplus 700 M. Nah, kalau dia surplus 700 M, apa yang terjadi di laporan keuangan? Maka terjadilah apa ya? Terjadilah penambahan pendapatan, ya. Nah, kalau dia penambahan pendapatan berarti saldo anggaran lebihnya nanti akan bertambah. Nah, itu ya. Surplusnya bertambah. Ketika belanja bertambah akan mengurangi sal ya. Jadi kalau dia belanjanya berkurang akan mengurangi saldo anggaran lebih. Tidak ada selisih anggaran lebih. Ketika pembiayaan penerimaan bertambah akan menambah saldo anggaran lebih. Ketika pengeluaran pembiayaan bertambah akan mengurangi saldo anggaran lebih. Nah, itu ya. Nah, ini contoh ketika Pemda menganggarkan pendapatan dalam APBD 100 dan belanja barangnya 40, apa yang terjadi? Nah, kalau dia pendapatannya menganggarkan pendapatan dalam APBD-nya 100 dan belanja barangnya 40, berarti sal terjadi kan? Karena pendapatannya melebihi daripada belanja, ya kan? Maka salnya bertambah. Kalau salnya berkurang, belanjanya bertambah, pendapatannya konstan atau berkurang, gitu ya. Nah, jadi di sini terjadilah saldo anggaran lebih sebesar 60. Kenapa? Ya karena lebih besar pendapatan 60 dibanding dengan belanja ya. Nah, ini hitung-hitungan yang namanya LP SAL itu. Nah, jurnalnya bagaimana? Nah, jurnal untuk ini akuntansi pendapatan, ya kalau penerimaan ya maka estimasi selalu ya. Estimasi pendapatan di debit, kreditnya belanja ya, apropriasi belanja dan estimasi perubahan sal. Ya, 40. Selalu katanya estimasi ya, bukan apa ya? Bukan sal ya, tetapi estimasi perubahan sal ya. 60. Nah, ini adalah jurnalnya. Jadi pendapatan 100, belanjanya 60 dan salnya 40. Kalau di pemerintah pusat, estimasi pendapatannya debit, apropriasi belanjanya di kredit, silpa ya. Jadi kalau di pemerintah pusat namanya silpa ya. Sedangkan di daerah namanya LP SAL, saldo anggaran lebih. Nah, berikutnya ketika Pemda merealisasikan pendapatan pajaknya 50, apa yang terjadi? Berarti kasnya bertambah kan gitu kan? Pendapatannya bertambah. Nah, kalau dia kasnya bertambah, pendapatannya bertambah, artinya apa? Ya artinya ekuitasnya meningkat gitu ya. Nah, kalau dia ekuitasnya meningkat ya, berarti saldo anggaran lebihnya juga meningkat. Nah, ini. Jadi antara kas ditambah piutang ditambah persediaan 50, utangnya 0 dan ekuitas tambah pendapatan dikurang bebannya 50. Jadi ini estimasi perubahan sal dan ini pendapatan pajak atau LRA. Nah, jurnal standarnya untuk realisasi pendapatan kas di debit, pendapatan kredit ya. Maka setiap menambah pendapatan ada menambah saldo anggaran lebih. Ya kan? Maka estimasi saldo anggaran lebihnya di jurnal. Ya, estimasi perubahan saldo anggaran lebihnya di debit, pendapatannya di kredit. Nah, itu untuk pusat ya kas di debit, pendapatannya kredit, kemudian silpanya di debit, ya kan, pendapatannya di kredit. Setiap realisasi pendapatan ya. Jadi setiap meningkatnya pendapatan, silpa bertambah atau saldo anggaran lebihnya bertambah, LP SAL-nya bertambah ya. Nah, ini. Lantas kalau realisasi belanja barang 2019-nya 40 gitu ya. Kas belanja berkurang ya. Belanja bertambah 40. Dampaknya apa? Uang kasnya berkurang kan gitu kan.
belanja bertambah, kasnya berkurang. Artinya apa? Selisih anggaran lebihnya berkurang 40. Berarti makin bagus gitu kan. Berarti ada program yang jalan karena sudah dibelanjakan. Nah, maka dalam hal ini kasnya berkurang 40, utangnya 0, ekuitasnya juga berkurang 40. Nah, makanya akhir-akhir tahun gitu kan, Pemda itu selalu buat kegiatan ya, kegiatannya sibuk sekali gitu kan. Mau dia perjalanan dinas gitu kan, mau buat latihan atau workshop atau apapun gitu ya. Itu semuanya dalam hal realisasi belanja ya. Jadi bagaimana melaksanakan belanja sehingga kas itu menurun. Ya kalau dia kasnya menurun, saldo anggaran lebihnya menurun. Nah, itu terjadi ini bulan November kan. Lagi sibuk-sibuknya ini Pemda ya. Tapi kalau defisit ya, kalau defisit berarti pendapatannya lebih kecil daripada belanjanya. Belanjanya harus dijalankan, pendanaan dari belanjanya nggak ada, gitu kan? Nah itu kalau terjadinya defisit. Ada belanja yang di akhirnya program atau kegiatan yang tidak terlaksana ya. Akuntansi pemerintah daerah kas pendapatan 100, estimasi perubahan saldo anggaran lebih 100 dan pendapatan LRA 100. Ya. Dan jurnal transaksi ya, jurnal pendapatan LRA, belanja pembiayaan, dan jurnal pendapatan LO dan juga beban ya. Jadi yang di jurnal itu adalah LRA-nya dan LO-nya. Kalau bicara LRA dan LO-nya, pendapatannya dan belanjanya, gitu ya. Kalau dia LRA itu ada pembiayaan, sedangkan apa ya, LO pendapatan dan beban. Nah, itu aja. Jadi jurnalnya meliputi jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal koreksi. 4 jurnal aja. Nah, itu ya. Nah, ini untuk pendapatan LRA. Jadi pendapatan yang dikatakan pendapatan LRA diterima di rekening kas umum daerah, ya, diterima oleh SKPD, ya, diterima entitas lain di luar pemerintah daerah, dan semuanya sekarang menggunakan basis non kas, gitu kan? Semuanya tekan dengan transfer karena berdasarkan pada Inpres, gitu kan? Inpres 2016 tidak boleh transaksinya menggunakan kas lagi kan, non tunai semuanya, gitu kan? Nah, itulah namanya. Dia diterima di rekening kas umum daerah, artinya ditransfer. Diterima OPD, ditransfer. Diterima entitas lain juga ditransfer. Dan akun pendapatan LRA diakui pengukurannya berdasarkan azas bruto ya. Azas bruto itu gimana? Ya, azas bruto di mana tidak mencatat jumlah netonya. Ya, artinya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Jadi semuanya total dulu kotor gitu ya. Jadi pendapatan LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah. Nah, dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan, dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan ya, untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam hal besarnya pengurang terhadap pendapatan LRA bruto, bersifat variabel terhadap pendapatan yang dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu karena proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Nah, kalau LO, nah ini LO diakui sebagai menambah ekuitas. Oke. Pendapatan merupakan pendapatan menjadi tanggung jawab wewenang pemerintah daerah ya. Digunakan untuk transaksi operasional, non operasional, dan juga pos luar biasa ya. Pendapatan LO dikelompokkan dari transaksi pertukaran dan transaksi non pertukaran. Pendapatan dari transaksi pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu ya. Pendapatan LO, kebijakan akuntansi LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan LO untuk SKPD ya. Nah, untuk jurnal standar pendapatan LO dan pendapatan LRA, pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas. Oke, pendapatan LO diakui bersama dengan penerimaan kas. Ya, pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas. Jadi sebelum, bersamaan, dan setelah. Nah, ini dikatakan pendapatan LO ya. Artinya kapan itu di jurnal ya? Di jurnal atau diakui sebelum adanya penerimaan, bersama dengan penerimaan, atau setelah adanya penerimaan. Nah, untuk pendapatan LO diakui sebelum penerimaan,
maka penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dahulu ya, lebih dahulu sebelum kas diterima. Maka pendapatan LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan seperti surat ketentuan pajak bumi bangunan ya. Nah itu misalnya kalau kita kena pajak gitu kan, bayar PBB itu ada tagihan dulu, ya kan? Maka ada tagihan itu merupakan pendapatan, gitu ya, pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas. Jadi ada yang namanya apa ya, surat tagihan ya, PBB terutang atau juga pajak restoran terutang, gitu kan? Atau juga pajak hotel terutang, gitu ya, sebesar itu. Nah itu merupakan diakui sebelum penerimaan kas. Nah untuk pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas, serta pengakuan pendapatan penerimaan kas, jurnalnya di mana? Sama ya dengan jurnal yang swasta ya, piutang itu. Piutang di debit dan di kreditnya pendapatan LO. Ya jangan lupa LO-nya ya. Nah untuk pembayaran kas gimana? Ya pembayaran kas tentu saja piutangnya berkurang, uang kas di bendara bertambah. Dan juga jangan lupa ditambahkan perubahan saldo anggaran lebih dan di jurnal juga pendapatan LRA ya. Jadi penyetoran ke bendara penerimaan, penyetorannya juga dibuat ya, ditetapkan, dibayarkan, disetorkan. Nah untuk disetorkan RKPPKD debit ya, dan dikurangi kas bendahara di kredit. Jadi jurnal untuk PAD aja itu ada 4 jurnalnya ya. Nah ini ya, pada prosesnya di SKPD ya, jadi ada 4. Nah pada saat di PPKD, ketika sudah disetorkan oleh bendahara penerimaan ke kas daerah, maka didebitlah kas di daerah dan dikreditlah RKPPKD ya, RK SKPD ya, kredit. Nah, karena di sini adalah RKPPKD, ini adalah RK SKPD. Jadi nol ya. Paham? Oke ya. Jadi itu hubungan antara SKPD dengan PPKD tadi ya. Jadi SKPD itu adalah dinas-dinas, PPKD itu adalah dinas pengelolaan keuangan daerah ya. Dan untuk apa ya? Untuk pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas, bagaimana jurnalnya? Nah, untuk sebelum penerimaan kas piutang di debit pendapatan kredit. Kemudian ada pembayaran kas langsung ke daerah, RKPPKD dan kreditnya piutang ya. Kemudian perubahan saldo anggaran lebih dan pendapatan RA. Nah, untuk proses SKPPKD ya kas di daerah dan RK SKPD. Dan untuk pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas, pengakuan pendapatan dan penerimaan kas di PPKD ya, pada saat ditetapkan piutang di debit, kreditnya pendapatan ya. Pada saat pembayaran kas ke daerah, kas di debit, kreditnya piutang ya, dan kreditnya perubahan saldo anggaran lebih di debit dan kreditnya pendapatan LRA ya. Dan pendapatan LO diakui bersama dengan penerimaan kas. Ya, jadi penetapan hak pendapatan dilakukan bersama dengan diterimanya kas, maka pendapatan LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen dokumen penetapan ya. Jadi penetapan hak pendapatan bersamaan ya dengan diterimanya kas. Dari situlah diakui. Nah, bagaimana jurnalnya? Kalau dia bersamaan, maka bersamaan itu udah diterima ya, kas di bendahara, di debit lah kas di bendahara, kreditnya pendapatan LO. Kemudian dampaknya ke saldo anggaran lebih bertambah kan, karena uang masuk maka menambah saldo anggaran lebih kan, dan kreditnya pendapatan. Nah di rekening bendahara bagaimana? Di RKPPKD debit, kemudian kas di bendahara penerimaan kredit ya karena udah di store. Dan di dinas PPKD bagaimana? Kas di daerah ya, kas di daerah dan di kreditnya adalah RKPPKD, RK SKPD ya. Berkuranglah uang kas, berkuranglah RKPPKD di daerah. Nah ini jurnal teknisnya. Oke. Nah kemudian bagaimana saat diakui bersamaan dengan penerimaan kas? Nah kalau dia diakui bersamaan penerimaan kas pada saat pembayaran RKPPKD di debit, pendapatan LO di kredit. Kemudian perubahan saldo anggaran lebih di debit, pendapatan LRA di kredit. Nah, proses PPKD, kas di daerah, dan di kredit RK SKPD.
di kredit. Itu ya. Nah, bagaimana pengakuan pendapatan di PPKD? Ya, di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada saat penetapan kas di daerah ya. Jadi bukan lagi kas di bendahara ya, tetapi udah kas di daerah, di debit, kreditnya pendapatan LO di kreditnya. Kemudian perubahan saldo anggaran lebihnya di debit dan pendapatan LRA di kredit. Karena masuknya kas menambah sal ya. Dan diakui sebagai pendapatan LRA. Inilah jurnalnya ya. Nah, bagaimana pendapatan LO diakui setelah adanya penerimaan kas? Jadi kas setelah diterima mendahului penetapan hak pendapatan, maka pendapatan LO diakui pada saat terbitnya dokumen. Ya. Jadi jurnalnya pada saat diterimanya kas bertambah, pendapatan diterima di muka di kredit. Kemudian anggaran lebihnya bertambah, kemudian pendapatan LRA-nya kredit. Pada saat penyetoran RKPPKD-nya debit, kas di bendaharanya di kredit ya. Dan pengakuan pendapatan diterima muka debit, pendapatan di kredit. Proses di PPKD, kas di debit, dan RK SKPD di kredit. Nah itu ya. Pengakuan pendapatan di SKPD, penerimaan kas di PPKD, RK PPKD di debit, pendapatan diterima di muka di kredit. Ya, perubahan saldo anggaran lebih di debit, pendapatan LRA di kredit. Nah itu ya jurnalnya. Ya, kemudian akuntansi belanja. Ya, belanja diakui terjadinya pengeluaran kas, pengeluaran dari rekening kas daerah ya. Khusus pengeluaran melalui bendahara, pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban ya. Dan juga belanja diklasifikasikan ada berdasarkan pada jenisnya, berdasarkan pada fungsinya, dan juga berdasarkan pada aktivitasnya ya. Jadi klasifikasinya gimana? Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Berdasarkan pada PP 12 tahun 2019 ya. PP 12 tahun 2019 yang nantinya disempurnakan di dalam Permendagri ya. Permendagri nomor berapa ya? Nomor berapa? Permendagri nomor berapa? Ada yang tahu? Permendagri nomor 90 ya. Nah itu dituangkan akunnya di Permendagri 90. Nah sekarang bagaimana pengakuannya? Nah beban diakui sebelum pengeluaran, beban diakui saat bersamaan dengan pengeluaran kas, beban diakui setelah pengeluaran kas. Nah jadi bisa tiga ini, ya bisa diakui sebelum, bersamaan, dan setelah. Nah kalau dia diakui pada saat sebelum, maka beban dan debitnya terutang. Artinya jurnal akrual ya. Artinya dikeluarkan di bendahara pengeluaran, baik itu untuk uang muka, guna UP, TU, dan juga GU ya. Jadi jurnal syarat penetapan beban utang ya. Pada saat pembayaran utang di kreditnya kas. Pada saat penerbitan surat perintah bayar, kas di bendahara, dan RK PPKD di kredit ya, belanja dan estimasi perubahan saldo anggaran kas. Nah, proses di SKPD, RK SKPD, dan juga kas di daerah. Selalu di sini RK SKPD ya, yang dijurnal oleh PPKD ya. PPKD selalu mendebet RK SKPD. Nah, itu. Nah, pada saat pembayaran, ya beban dan kreditnya utang ya. Pada saat pembayaran utang, beban utang di debit, kreditnya PPKD, ya kan? Belanja di debit dan estimasi sal kredit ya. Nah, beban diakui saat bersamaan, ya uang muka di debit, kas di bendahara ya. Beban di debit, uang muka di kredit. Kas di bendahara, RK PPKD di kredit. Belanja di debit, kemudian perubahan saldo anggaran lebih di kredit. Nah, itu ya. Nah, itulah ya yang terkait dengan klasifikasi apa ini ya, klasifikasi bagan akun standar ya dan jurnalnya. Jadi jurnal pendapatan dan jurnal belanja ya. Nah untuk aset bagaimana? Ya untuk aset itu aset lancar, aset non lancar diketahui ya berdasarkan pada SAP ya. Silakan nanti baca SAP yang sudah saya share minggu lalu ya.
Nah, jadi aset itu dia aset lancar, aset non lancar. Jadi bukan lagi aktiva lancar, kemudian aktiva tetap dan aktiva lainnya, bukan ya. Tapi aktiva aset lancar, aset non lancar itu aja klasifikasinya. Nah, aset lancar apa aja? Kas, investasi, piutang, persediaan ya. Aset non lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan dan lainnya. Oke. Nah ini ya, ini saya kira nggak ada masalah lah ya, bagaimana jurnal-jurnalnya ini udah dipelajari semuanya ya. Oke, untuk investasi gitu ya, metode penilaiannya juga sama ya. Nah, ini juga nggak ada masalah saya kira. Nah sekarang jurnal penutup. Nah jurnal penutup gitu ya, itu adalah menutup perkiraan yang nominal ya, bukan menutup perkiraan yang real. Artinya apa? Artinya akun pendapatan, akun beban ditutup, dan akun surplus defisit ditutup. Nah itu ya. Jadi jurnal pendapatan yang saldo normalnya tadi di kredit jadi debit ya. Jadi pendapatan dan juga beban. Nah ini teorinya ya seperti ini. Jadi pendapatan di debit, belanja, transfer, surplus ya. Penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Oke, kemudian surplus defisit ya, dan silpa ya di kredit di debit. Itu ya. Saya kira nggak ada masalah ya. Kewajiban, nah kewajiban juga terbagi ya, jangka pendek dan jangka panjang ya. Saya kira ini udah biasa lah ya. Beban bagian lancar, utang bunga, utang pada pihak ketiga, utang perbankan, utang dalam negeri, obligasi, utang luar negeri ya. Nah ini saya kira sama ya. Disajikan di sini lain. Nah, ini saya kira penyajian laporan keuangannya ya. Nah untuk laporan keuangan konsolidasi sebagai berikut. Nah jadi konsolidasi tadi dari SKPD kan ke PPKD. Nah, jadi tiga OPD ya, termasuk kantor camat, ya kan gabung ya ke kantor pusat ya namanya ya, brand office, antara brand office dengan home office atau kantor cabang dengan kantor induk. Jadi laporan keuangan konsolidasi ini menyusun worksetnya LRA dan seluruh PPKD untuk mendapatkan RA gabungan. Nah kalau sekarang dengan SIPD ya, jadi dari SIPD itu adalah dari SIPD menu penata usahaan. Nah, jadi tinggal masukkan di SIPD aja sekarang login dan password ya. Kertas kerja konsolidasi LRA meliputi ini. Inilah dia, SKPD 1, SKPD 2, sampai SKPD-nya 70 total ya. Jadi ini akun 4, akun 5, akun 6, akun 7, dan semuanya ya. Kertas kerja konsolidasi LO, nah ini 8, 9 ya. Ya kertas kerja konsolidasi neraca, nah ini semuanya. Ya jadi neraca SKPD 1, neraca SKPD 2, lalu ada eliminasi. Ya kenapa ada eliminasi? Karena ada tadi PPKD dan ada SKPD, ya kan? Misalnya kan tadi RK SKPD dengan RK PPKD, itu kan di resiprokal ya kan? Satu debit, satu kredit, 0. Nah, jurnal eliminasi ini tadi ya, RK PPKD debit, RK SKPD-nya kredit. Ya, kenapa di RK PPKD? Karena udah nyatu semuanya di PPKD, di kabupaten, gitu kan. Maka dia debit, nggak kredit. Kreditnya apa? SKPD tadi ya. Nah, inilah. Nah, itulah ya. Baik, adik-adik sekalian, saya kira ada yang mau bertanya di bawah diskusi, silakan. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira cukup lah ya. Perkuliahan kita, itulah yang perlu disampaikan di sore hari ini ya. Minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Dan untuk format apanya, UAS-nya nanti saya share ya. Ini belum sempat saya share, nanti saya share ya. Baik, saya kira itu saja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Boleh meninggalkan ruangan.